Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kuliah kualitas air aquaculture, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pokok bahasan nitrit dalam budidaya ikan. Pada pokok bahasan ini akan dibahas beberapa subpokok bahasan. Yang pertama tentang siklus nitrogen dalam kolam, yang kedua terbentuknya nitrit, kemudian yang ketiga efek nitrit bagi ikan atau udang yang kita pelihara, dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang pencegahan dan pengobatan. Dalam pembahasan ini nanti kita akan membahas tentang sumber nitrit itu apa, kemudian bagaimana cara menanggulanginya atau pencegahannya. Sebelumnya kita lihat dulu siklus nitrogen di dalam kolam ikan ataupun udang, di mana siklus nitrogen ini salah satunya nanti akan menghasilkan nitrit ya yang ada dalam kolam. Nitrogen sendiri dalam kolam ini terutama berasal dari pakan ya, baik pakan yang tidak termakan maupun pakan yang dimakan oleh udang yang ataupun ikan yang menghasilkan limbah. Jadi pakan yang kita berikan ya, itu tidak semuanya akan dimakan oleh ikan. Ada yang dikonsumsi, ada pula yang tidak dikonsumsi atau sebagai sisa pakan. Dari pakan yang dikonsumsi oleh ikan ini nanti akan terbuang juga dalam bentuk feses, ya, di mana nanti feses maupun sisa pakan ini akan terhidrolisis menjadi TAN ya, total amonia nitrogen, yang terdiri dari NH3 maupun NH4 positif 1. Di samping dari sisa pakan dan feses, TAN juga bisa berasal dari ekskresi ya, sisa metabolisme dari ikan yang dikelola lewat insang. Juga bisa berasal dari tanaman atau mikroorganisme atau hewan yang mati yang ada di kolam ya, dia akan mengalami hidrolisis menghasilkan TAN juga. Nah, TAN ini dalam kolam akan mengalami beberapa proses ya, antara lain ya akan mengalami reaksi atau nitrifikasi yang menghasilkan N2, kemudian dilanjut menjadi NO3 ya. Nah, NO3 ini nanti bisa mengalami reaksi lanjut ya menjadi N2. Selain nah N2 nanti juga akan yang dihasilkan ini ada beberapa kemungkinan dia bisa dimanfaatkan oleh blue green algae ataupun dia akan terdistribusi ke atmosfer. Selain itu NO3 juga bisa dimanfaatkan langsung oleh tanaman ya maupun bakteri ya, bakteri maupun fitoplankton. Ya, begitu juga dengan TAN, selain dia akan mengalami nitrifikasi menghasilkan nitrit dan nitrat, juga bisa dimanfaatkan secara langsung oleh bakteri maupun fitoplankton dalam bentuk NH4 positif 1. Ya, pemanfaatan oleh bakteri maupun fitoplankton ini tentunya akan dipengaruhi beberapa faktor, misalnya sinar matahari dan juga ketersediaan sumber karbon organik. Ya. Nah, reaksi antara TAN ya menjadi nitrat ini disebut dengan reaksi nitrifikasi. Ya, sementara dari NO3 menjadi N2 ini disebut dengan denitrifikasi. Ya. Nah, dari siklus ini kita bisa melihat bahwa nitrit itu ya, nitrit dari pembahasan kita ini itu berasal dari reaksi TAN ya
dengan dibantu oleh beberapa mikroorganisme tentunya. Ya, ini jadi merupakan hasil antara proses nitrifikasi tan menjadi nitrat. Berikutnya bagaimana terbentuk nitrit, tadi sudah disinggung sebelumnya di siklus tadi ya, siklus nitrogen. Jadi ini tidak terlepas dari proses nitrifikasi. Ya, di mana nitrifikasi ini terdiri dari dua tahap. Ya, tahap pertama itu perubahan dari amonium menjadi nitrit. Ya, dengan membutuhkan oksigen ya, karena di sini nanti yang berperan adalah mikroorganisme. Ya. Ada beberapa mikroorganisme yang berperan di sini yang tergabung dalam ammonia oxidizing bacteria atau OP seperti Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosospira, Nitrosuchus, dan Nitrosovibrio. Ini reaksi pada tahap pertama. Kemudian pada reaksi tahap kedua, itu NO2 yang dihasilkan tadi nanti akan dirubah menjadi NO3 atau nitrat. Ya, ada beberapa jenis bakteri yang berperan di sini yang tergabung dalam nitrit oxidizing bacteria NOB seperti nitrobakter ya, ini yang paling banyak, kemudian nitrococcus, nitrospira, serta nitrospina. Ini adalah reaksi nitrifikasi di mana reaksi antaranya menghasilkan nitrit. Nah, jadi nitrit itu dari reaksi ini nitrit akan terbentuk ketika proses nitrifikasi ini tidak berlangsung secara sempurna. Ya, dia berhenti di tengah jalan di tahap pertama, ya karena beberapa sebab sehingga nitritnya ini akan terakumulasi dalam jumlah banyak kalau proses berikutnya tidak berjalan dengan baik ya, proses perubahan dari nitrit menjadi nitrat tidak berlangsung dengan baik, maka akan terjadi penumpukan nitrit. Nah, ini yang nanti akan berbahaya. Ya. Jadi dari setiap satu pemtan ya amonium tadi itu dapat membentuk 3 ppm nitrit dalam waktu yang singkat. Ya. Jadi 1 ppm tan atau NH4 tadi dan NH3 itu akan menghasilkan 3 ppm nitrit dalam waktu yang singkat. Nah ini kalau reaksinya ini berhenti di sini, ini akan berbahaya. Tapi kalau reaksinya sampai terbentuknya nitrat, maka ini yang tidak berbahaya bagi ikan atau udang yang kita pelihara. Nah, pertanyaan kenapa nitrat bisa tinggi? Ya, tadi sudah kita uraikan secara global. Ya, jadi pertama disebabkan input pakan yang tinggi. Pakan yang kita berikan tinggi, kalau tinggi, sehingga amonia yang dihasilkan juga akan tinggi tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan bakteri nitrifikasi terbatas. Artinya proses nitrifikasi ini memang membutuhkan waktu yang lama, sehingga ketika amonium ya dirubah menjadi nitrit, tidak serta-merta langsung diuraikan menjadi nitrat. Ini membutuhkan proses yang lama. Ada literatur yang menyebutkan bahwa proses nitrifikasi ini membutuhkan waktu sekitar 14 hari. Ya, ini. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, faktor lingkungan yang membuat kinerja dari bakteri tersebut. Misalnya cuaca hujan, ya, suhu dingin, ya, tentu ini akan berpengaruh terhadap aktivitas bakteri maupun fitoplankton yang memanfaatkan amonium. Ya.
Jadi sering ada laporan ketika musim hujan nitrit di kolam ikan itu meningkat, ya, yang menyebabkan munculnya penyakit dan gejala klinis pada ikan yang kita pelihara. Itu ada 3 faktor ini yang menyebabkan kenapa nitrit ditambah itu bisa tinggi. Kemudian efek nitrit yang tinggi di kolam itu apa bagi ikan? Nah, ini yang menyebabkan penyakit pada ikan yaitu ataupun udang disebut dengan brown blood disease, ya. Jadi darahnya itu berwarna coklat, ya. Darahnya berwarna coklat, dan ini tentunya akan mempengaruhi metabolisme yang ada di dalam tubuh ikan atau udang itu sendiri, ya. Jadi nitrit yang tinggi dalam perairan itu nanti dia akan mengalami atau akan masuk ke dalam peredaran darah ikan atau udang melalui insang, melalui proses difusi. Ketika nitrit di lingkungannya tinggi, maka dia akan masuk ke dalam aliran darah ikan atau udang yang konsentrasi nitritnya rendah. Ya, gitu. Nah, ketika nitrit masuk ke dalam peredaran darah ikan, ya, dia akan mengikat, ya, hemoglobin membentuk hemoglobin, ya. Ya, ini tentunya nanti akan berpengaruh terhadap transport oksigen yang ada yang melalui darah. Kalau masuk ke dalam udang, ya, tubuh udang, maka dia akan bereaksi dengan hemosianin, ya, cairan pada udang membentuk hemosianin, ya. Nanti akan mengurangi, ya, kinerja dari hemosianin ini terutama dalam transport, ya, dalam transport oksigen melalui lewat darah atau cairan pada tubuh udang. Brown blood disease ini menghambat transport oksigen meskipun oksigen di air itu tinggi, ya. Jangan menghambat transport oksigen meskipun di tambak itu atau di kolam itu oksigennya cukup tinggi, ya. Jadi ikan akan gasping itu akan megap-megap, ya, megap-megap kekurangan oksigen. Ini berbahaya, nanti kalau ini berlangsung lama akan menyebabkan ikan akan mati. Ini contoh brown blood disease, di mana darah dari ikan yang kita pelihara itu berwarna coklat, ya. Kita bandingkan dengan ikan yang sehat, darahnya berwarna merah. Nah, di ikan-ikan air tawar, ya, yang sering mengalami, ya, atau sensitif terhadap nitrit ini adalah ikan lele, ya. Ikan lele maupun ikan nila ini sangat sensitif terhadap kandungan nitrit yang tinggi dalam kolam. Nah, sekarang pencegahan dan pengobatan. Bagaimana kita melakukan pencegahan atau pengobatan terhadap gejala atau terhadap penyakit darah coklat ini atau brown blood disease, ya. Sebenarnya untuk pencegahannya ini dengan kita bisa menggunakan bahan yang cukup murah, ya, yaitu garam, ya, NaCl, ya. Bisa menggunakan garam krosok yang murah. Ini bisa digunakan untuk mencegah timbulnya brown blood disease, ya. Jadi penyakit darah coklat, ya, warna darahnya coklat. Ya. Ini bisa kita menggunakan NaCl, ya. Bisa juga kita menggunakan kalsium klorid, ya, CaCl, tetapi memang ini lebih mahal. Jadi yang murah biasanya kita pakai
garam dapur gitu ya, yang mengandung NaCl atau garam krosok. Kenapa kita menggunakan klor? Karena klor ini mampu menghambat masuknya nitrit ke dalam darah. Ya, jadi klor yang ada di garam dapur atau garam NaCl ini bisa menghambat masuknya nitrit ke dalam darah ikan maupun ke hemolim ya pada udang. Ya. Rasio klor nitrit 10:1 mampu mencegah masuknya nitrit ke dalam aliran darah ikan. Ya, jadi kita buat minimal 10:1 ini akan menghambat atau mencegah masuknya nitrit ke dalam darah ikan. Ya, jadi kita membuat atau meningkatkan konsentrasi klor ini supaya perbandingannya ini minimal 10:1. Ya. Kondisi brown blood disease ini akan diperparah ketika udang atau ikan itu mengalami sakit ya, baik karena bakteri maupun virus. Ini gejalanya akan lebih parah ya, lebih parah, akan mudah atau menyebabkan kematian pada ikan maupun udang. Ya. Nah, biasanya untuk mencegah ini kita gunakan atau dianjurkan menggunakan konsentrasi klor ya, klorida ini 100 ppm. Ya. Jadi sebelum terjadi penyakit ini diusahakan konsentrasi klor ya, klorida di dalam air tambak atau kolam itu 100 ppm. Nah, bagaimana kita menentukan atau menghitung kebutuhan garam ya NaCl untuk mencegah timbulnya penyakit tersebut? Ya. Misalnya kita menggunakan garam krosol lah, katakan itu yang lebih murah, yang dari kandungan NaCl-nya itu sekitar 85% biasanya. Ya. Kemudian kita hitung dulu massa atom dari Na ya, Na ini 23. Kemudian Cl-nya 35,45 sehingga massa NaCl itu 58,45. Nanti ini digunakan untuk menghitung kandungan Cl pada NaCl ini. Ya. Dari data ini kita bisa menghitung kandungan Cl dalam NaCl 35,45 ini ya Cl-nya dibagi 58,45 kali 100%. Ya. Hasilnya 60,6%. Jadi kandungan sel pada NaCl itu adalah 60,6%. Nah, contohnya jika kita ingin mengaplikasikan atau meningkatkan kebutuhan klorida ya, untuk menghitung kebutuhan klorida 100 ppm dengan volume airnya 1 meter kubik atau 1000 liter atau ini 1 ton. Kemudian kandungan NaCl pada garam klosol 85%, berapa kebutuhan garam klosol yang dibutuhkan. Kita hitung ya, 100 mg per liter, ini yang kita butuhkan. Kali tadi ya, tadi kan kandungan 60,6%, kita balik 100 bagi 60,6 dikali ini kandungan 85%, kita balik juga 100 per 85 dikali 1000 liter. Ya, dikali 1000 liter. Hasilnya 194.137 mg atau 194 gram. Ya. Jadi untuk 1 ton ini, ya, volume 1 ton, untuk aplikasi 100 ppm klorida kita membutuhkan 194 gram. Ya. Jadi misalnya kita ada permasalahan di petani ikan atau pemuda ikan yang berhubungan dengan nitrit ini, kita bisa sarankan untuk aplikasi
194 gram untuk 1 ton air. Ya. Nanti kalau kolamnya 10 ton, berarti tinggal mengalikan 10. Gitu. Untuk memudahkan perhitungan, bisa kita buat persamaan sebagai berikut. Tadi kebutuhan untuk 1000 liter adalah 194 gram atau 0,194 kilogram. Ya. Jadi kebutuhan garam ini bisa kita hitung ya berapa kilogramnya. Tadi 0,194 kita bagi dengan volumenya, volume air 1000 liter ya, dikali 100%. Ya, sehingga akan ketemu 0,0194%. Ya. Atau bisa kita singkat ya, kita sederhanakan menjadi 0,02 ya, 0,02% dikali volume airnya. Ya, jadi misalnya volume airnya 10.000 liter atau 10 meter kubik atau 10 ton, ya tinggal dikalikan 0,02% dikali 10.000. Ya, nanti akan ketemu angka sekitar 2 kg garam untuk volume 10.000 liter atau 10 meter kubik. Bagaimana dengan ikan atau udang yang dipelihara pada kolam atau tambak atau KJ yang berselas tinggi? Nah, tentunya ini berbeda karena tadi itu berlaku untuk ikan-ikan air tawar. Untuk yang berselas tinggi ini biasanya tidak banyak mengalami permasalahan dengan nitrit ini. Ya, udang faname, ya, udang atau udang windu atau ikan-ikan laut itu biasanya tidak banyak mengalami masalah dengan nitrit ini. Karena memang kandungan klor yang ada di laut itu sangat tinggi ya. Kita 19.000 ppm. Ya, jadi biasanya ground bleaching ini terjadi pada ikan-ikan air tawar. Demikian tadi pembahasan mengenai nitrit dalam budidaya perairan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.